Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan izinkan kami ada di mesbah doa. Biarlah Tuhan hati kami semakin melekat kepada Tuhan dan kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk kami boleh lebih lagi mengerti rahasia firman-Mu. Roh kami terbuka bagi Engkau dan iman kami semakin dibangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi Bu ya, karena saya sudah bernasar. Jika Tuhan menjawab doa kami, maka saya akan bersaksi di mesbah doa untuk menyatakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan mujizatnya masih terjadi bagi kita yang percaya. Saya sendiri menjadi saksinya Bu. Sudah hampir setahun pergumulan ini kami alami dan Tuhan baru menjawab tepat pada hari ini. Benar Ibu Debbie, pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pertolongannya tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan tidak terlambat. Terima kasih buat semua pelayanan Ibu Debbie yang sungguh luar biasa, mendewasakan iman kami Bu. Ya, tidak ada satupun dari khotbah Ibu yang terlewatkan dalam hari-hari kami. Kami begitu diurapi oleh kebenaran firman yang Ibu sampaikan setiap hari ya, bahkan sampai ya selama-lamanya saya dan suami berkomitmen untuk membangun mesbah dalam rumah tangga kami. Setiap hari pukul 4 pagi kami sudah menyembah, memuji-muji Tuhan, membaca firman dan berdoa bersama, serta lagu-lagu pujian yang kami lantunkan di pagi hari. Kami putar dari video mesbah doa yang Ibu bawakan. Bahkan pembacaan firman kami mulai dari perjanjian baru. Sedangkan di malam hari, perjanjian lama kami ikuti dari mesbah doa yang Ibu sampaikan. Ya, penyembahan kami dalam penyembahan kami selalu meneteskan air mata dan menyadari bahwa Tuhan itu sungguh dekat. Kalau mesbah pagi jam 4, jam 5 kami sambung dengan mesbah syukur dari Ibu. Terima kasih Bu karena Ibu tidak membalas curhatan saya di WA Ibu. Ya, karena banyak sekali yang masuk. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur Bu, sehingga kami sendiri mencari Tuhan sendiri dan saya bisa merasakan secara langsung lawatan Tuhan lewat pergumulan dalam pekerjaan suami saya. Iya, Ibu pernah WA ya kepada saya tentang masalah dalam pekerjaan. Namun saya selalu percaya saudara, ya saya selalu beriman. Setiap saudara yang WA kepada saya nggak apa-apa. Tapi saya selalu berdoa agar saudara boleh menemukan Tuhan sendiri. Ya karena itu yang terpenting. Ya bukan jawaban dari saya, bukan pelayanan saya. Tetapi saudara berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan, itu yang terutama ya. Pujian dan penyembahan yang setiap pagi kami lakukan memberikan jawaban kepada suami saya bahwa semua yang telah dilakukannya selama ini tidak berkenan bagi Tuhan ya. Jadi lewat pelayanan ya dan mesbah syukur tiap pagi, mesbah doa, telah menyadarkan suaminya. Ini awalnya saudara ya. Suaminya itu bekerja tapi dalam pekerjaan disuruh kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Tapi setelah mendengarkan ya firman-firman yang saya sampaikan, hatinya dijamah Tuhan dan dia bertobat. Ya jadi selama ini ya suami saya bekerja dan melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya dan akhirnya ya ini kesaksiannya cukup panjang ya saudara. Ya karena dia bekerja dan disuruh untuk berkompromi ya dalam pekerjaannya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya dan di sini dikatakan bahwa ya sampai ya memberi pujian penyembahan setiap pagi yang kami lakukan memberi jawaban kepada suami saya bahwa semua yang telah dia lakukan selama ini itu tidak berkenan pada Tuhan. Untuk itu suami saya akhirnya bergumul untuk melepaskan jabatan di dalam pekerjaannya untuk mengikuti Yesus sungguh-sungguh Bu. Amin ya. Puji Tuhan kami berdua akhirnya bersepakat untuk mengambil keputusan bahwa suami saya melepaskan jabatan
ya yang dipegangnya selama ini, namun di mana di dalamnya dia mendapat tekanan dari pimpinan untuk terus melakukan dosa, ya, ketidakjujuran, saudara. Kami percaya, ya, kami mengikuti Yesus itu kami harus bayar harga dalam kebenaran, walau tidak lagi mendapat insentif atau tunjangan jabatan setiap bulannya, namun hanya gaji pokok tok yang kami dapat. Namun kami percaya, Bu, bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan kami, dan Dia pasti akan mencukupkan lebih dari yang kami pikirkan, karena kami punya Tuhan yang kaya. Sekarang puji Tuhan suami saya sudah menjadi staf, ya, tetapi ada kedamaian yang dia rasakan sekalipun dia tidak lagi, ya, mendapatkan, ya, tunjangan-tunjangan yang dulu, dan kedamaian itu yang tidak bisa digantikan dengan uang atau materi. Tuhan Yesus, ya, menang dalam perkara kami, Bu, setahun ini, dan kami berdua bersepakat untuk menjadi terang bagi keluarga dimanapun kami berada. Kami mau hidup, ya, agar hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Saya berdoa biar kesaksian ini dapat membangun iman saudara-saudara semua, terutama kita yang mendengarkan, agar jangan pernah berhenti untuk menyembah, memuji Tuhan, ya. Bahkan kita melakukan bagian kita, selebihnya Tuhan pasti akan menggenapi semua janji-janjinya, ya. Amin. Karena kita percaya bahwa memang Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Hal ini terbukti dari kesaksian yang sangat menguatkan kami, bagaimana Ibu Debbie bersaksi, dia, ibu dan keluarga telah sekarang diberkati oleh Tuhan berlimpah. Ya, namun di masa-masa susah ibu tetap percaya dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama itu akan memberkati kami. Itulah yang kami pegang, Bu, dan benar-benar terjadi. Apa yang ibu ajarkan kepada kami lewat khotbah-khotbah ibu, itu pun kami terapkan dalam kehidupan kami, sampai akhirnya Tuhan pun menjawab kerinduan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan buat ibu dan keluarga, serta seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, terus dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Shalom Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, satu kesaksian yang luar biasa. Saya, ya, membaca juga di sini bahwa, ya, ibu dan bapak bergumul untuk pekerjaan yang memang secara materi mendapatkan gaji yang lumayan, saudara, ya, mendapat tunjangan. Namun dalam melakukan pekerjaan itu, ya, suaminya seringkali disuruh harus berbohong, ya, berbohong dan berbohong untuk menutupi banyak, ya, dosa, saudara. Ya, dan akhirnya ketika suaminya mulai bertumbuh dalam iman, tiap hari dengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur, ya, ada Roh Kudus yang menjamah hatinya, sehingga dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama itu tuh salah. Ya, akhirnya dia mengajukan kepada bosnya untuk mundur, ya, dari jabatan itu. Dan bosnya berkata, ya, nggak apa-apa, kamu kan masih di dunia, ya, kamu, ya, bekerjalah dengan cara dunia, ya. Dan bosnya berkata, lumayan loh kamu dapat tunjangan yang besar, ya. Jadi saudara, tapi dia tidak sejahtera hatinya, karena dia tahu itu dia melakukan sebuah kesalahan di mata Tuhan. Akhirnya dia bergumul untuk keluar dari jabatan itu, sama bosnya ditahan, karena memang, ya, dia punya ya, dia punya kemampuan di bidang itu. Tapi akhirnya dia dan istrinya terus bergumul, ya, apalagi tawaran dunia, dapat uang, tunjangan dan lain sebagainya, ya, karena mereka juga butuh, ya. Di dalam pergumulan itu, saudara, akhirnya mereka menetapkan hati bahwa mereka harus meninggalkan itu karena tidak berkenan. Dan akhirnya suaminya hanya menjadi staf biasa tanpa jabatan lagi. Dia kehilangan semua tunjangan, tapi Tuhan yang ajaib adalah Tuhan yang sanggup memberkati kita dari berbagai cara, ya. Dan Tuhan Yesus juga memberkati keluarga ini dengan cara yang ajaib, saudara. Ya, ketika kita berkomitmen untuk melakukan, ya, apa yang berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan tetaplah setia, tetaplah menjadi pelaku-pelaku firman dalam segala keadaan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saat ini. Ya, sudah di Hakim-Hakim pasal yang ke-15, Simson melawan orang Filistin. Kita tahu bersama kemarin akhirnya Simson melamar dan memperistri seorang gadis Filistin dan dia membuat teka-teki. Kalau mereka dapat menjawabnya, maka mereka akan diberi baju ya oleh Simson, 30 potong baju ya, lenan, kain lenan dan baju ungu itu mahal harganya. Tapi akhirnya ya mereka mengancam istri Simson untuk memberitahukan apa jawaban dan dia membujuk Simson. Akhirnya Simson memberitahu dan mereka juga tahu jawaban teka-teki itu. Akhirnya Simson marah. Ya, maka dikatakan Simson pergi ke Askelon, dibunuhnya lah 30 orang itu di sana. Ya, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih bernyala-nyala juga. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, ya, bekas pengiringnya. Jadi saudara, dia pergi pulang ke rumah ayahnya dan istrinya ditinggalkan di Filistin dan istrinya diberikan ya kepada ya kawannya. Pasal yang ke-15 sekarang Hakim-Hakim, Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya. Ya, dia pergi lagi ke Filistin untuk mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu, jadi mertuanya, tidak membiarkan dia masuk. Ya, dan kata perempuan itu, ya, kata mertuanya, ya, kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil, ya. Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Jadi ketika Simson pulang menemui istrinya, ternyata istrinya sudah ya diberikan kepada ya kawannya saudara oleh ayah mertua Simson, karena dia berpikir Simson sudah benci dan meninggalkan istrinya. Lalu ayah mertuanya bilang, "Ambil aja lagi adiknya karena adiknya lebih cantik daripada dia." Kita lihat jawaban Simson saudara. Ya, di sini ya benar-benar ya Simson itu akhirnya menjadi marah ya karena apa yang dikatakan oleh mertuanya. Ya, jadi seperti bagaimana ya Simson itu memperlakukan ya kepada orang-orang Filistin, dia juga diperlakukan sama ya oleh ayah mertuanya ini. Jadi ini adalah cara dia mencari gara-gara. Ya, kalau kita lihat saudara, ya akhirnya kemarin kita sudah baca bahwa ya Simson itu hanya mencari gara-gara. Tuhan izinkan semua itu terjadi karena dia harus melawan orang Filistin. Jadi waktu Simson pulang ke rumah ayahnya, habis dia bunuh 30 orang itu, ya istrinya ini diserahkan kepada ya kawannya oleh ayah mertuanya. Dan ayah mertuanya bilang, "Saya pikir kamu udah benci kepada dia, jadi saya beri dia kepada kawanmu. Dan ambil saja adiknya yang lebih cantik ya untuk kau peristri sebagai ganti." Ayat yang ketiga, lalu kata Simson kepadanya, "Ya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Simson marah besar dan dia berkata, kali ini ya dia akan mendatangkan celaka bagi orang Filistin karena dia tidak bersalah ya. Ini sudah benar-benar keterlaluan apa yang dilakukan oleh ayahnya ini sebagai orang Filistin kepada Simson. Ayat 4, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dan dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke dalam gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga
terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Ya, berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Ya, karena Simson marah kepada orang Filistin, dia bakar gandum perkebunan ya zaitun sehingga terbakar, dan orang Filistin marah, saudara. Mereka marah besar kepada Simson. Mereka berkata ini akibat dari ya ayah mertua Simson orang Timna itu. Lalu mereka datang ke rumah mertuanya membakar istri serta ayahnya itu, saudara. Lalu ya ayat yang ke-7, lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskan kepada kamu. Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Saudara, akhirnya Simson memukul mereka semua, meremukkan tulang-tulang mereka, dan dia pergi tinggal di dalam gua ya di bukit batu di Etam. Ya, dikatakan di sana ya Simson marah kepada mereka. Lalu kita lihat ayat yang ke-9. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua ya di gunung batu Etam, ya di sana dikatakan di gunung batu Etam, dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Ya, kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, ya, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu ya sendiri tidak akan menyerang aku, ya. Jadi kita lihat di sini, saudara, orang Israel itu karena ketakutan kepada orang Filistin, mereka hendak menyerahkan Simson supaya mereka aman. Padahal mereka tidak tahu bahwa Tuhanlah yang sudah membangkitkan Simson dan menaruh ya perkara-perkara yang terjadi itu agar ada alasan untuk Simson itu mengalahkan orang Filistin yang sudah ya menindas orang Israel. Tapi yang ada, orang Israel itu akan mengikat dia dan menyerahkan dia ke dalam tangan orang Filistin. Ya, jadi Simson berkata, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia ya dari bukit batu itu. Ayat 14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai. Ya, di sana dikatakan, maka ya berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai ini kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ya, saudara, kita lihat di sini apa yang terjadi. Akhirnya ya secara fisik ya Simson menjadi emosi dan sangat ya lelah saat itu. Dan akhirnya saudara ya dia melawan mereka, saudara, ya, karena apa yang dilakukan oleh mereka ya
Jadi Tuhan berkuasa atas dia, dan Tuhan memakai Simson untuk menghalau orang Filistin itu yang sudah menindas orang Israel. Kita lihat Tuhan selalu turut bekerja bagi orang-orang Israel ini, tapi mereka sering lupa bahwa Tuhan yang sudah menolong mereka. Dan akhirnya dia memukul kalah. Bayangkan 1.000 orang dibunuh oleh tangannya sendiri dengan kerangka dari rahang keledai. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah tempat itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Akhirnya ketika Simson sudah kelelahan secara fisik, emosinya sangat lelah, dia mengalahkan 1.000 orang Filistin. Setelah kemenangan besar yang diperolehnya, akhirnya sikapnya, saudara, kita lihat menjadi cepat merosot. Dia marah kepada Tuhan. Dia berkata, masakan aku sudah menang, mengalahkan banyak orang, tetapi sekarang aku mati karena kehausan. Dan akhirnya dia secara emosi, saudara, menantang Tuhan, berkata, masa aku mati kehausan? Dan Tuhan itu Tuhan yang maha sabar. Tuhan memberikan dia minum dari gunung batu yang terbelah, dan akhirnya dia merasa kuat kembali dan disegarkan. Memang saudara, secara emosi kita ini sangat rentan setelah melakukan suatu tugas atau usaha, dan akhirnya menghadapi kebutuhan jasmani yang nyata, menyebabkan banyak orang depresi berat. Seringkali terjadi setelah orang mencapai prestasi atau mencapai apapun yang sudah dia raih, lalu dia akhirnya dengan emosi menemukan satu masalah pribadi, dan akhirnya dia marah dan bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi selama masa rentan ini? Hindarilah saudara segala godaan-godaan bahwa Allah itu berhutang, bahwa Allah itu tidak sanggup. Barusan dia mengalahkan banyak orang. Sebenarnya tidak perlu Simson berkata seperti itu. Dia cuma cukup berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku air karena aku haus. Enggak perlu dia berteriak kepada Allah, masa setelah aku mengalahkan begitu banyak orang, aku sekarang mati karena kehausan, tidak ada air. Saudara, rupanya Simson diangkat menjadi hakim di Israel. Setelah kemenangan dan atas orang-orang Filistin ini, Tuhan mengangkat dia selama 20 tahun. Akhirnya dia boleh memerintah di Israel. Kita mempelajari banyak hal pada malam ini. Terutama kita pelajari bahwa hati-hati dengan emosi pribadi kita, sehingga kita akhirnya menyalahkan Tuhan. Karena kesombongan itu awal dari kejatuhan. Mari kita berdoa. Kita tutup mata dan kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar banyak hal malam ini dari kisah hidup Simson. Biarlah kami semua mawas diri, berhati-hati agar tidak emosi. Ketika ada persoalan pribadi datang, kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami agar kami tidak sombong di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang setia ikut mesbah doa. Tuhan memberkati, mengurapi, agar kami semua boleh mengerti dan menyadari akan maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua penyertaan Tuhan di hidup kami. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kenajisan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apapun. Tuhan halau dari hidup kami. Kau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Lawat Bapa.
Bapa, bahkan jamah Tuhan. Semua mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, biar Tuhan jamah. Kau juga memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang membutuhkan pemulihan dalam hal rumah tangga, keluarga, dalam hal keuangan yang terlilit hutang piutang, mencari pekerjaan. Tuhan tolong berikan Bapa campur tangan-Mu agar mereka semua boleh terhindar bahkan terlepas dari segala beban-beban hidup. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menguatkan kami, yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Juga berkati siap mereka rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mari saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Berkati semua yang ada di atas bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat buat bangsa negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, rawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bersihkan bangsa kami Indonesia Tuhan dari segala kejahatan. Engkau berkati Tuhan semua, mulai dari pemerintahan Bapak Jokowi, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, kepala-kepala daerah. Tuhan, sucikan dan kuduskan, murnikan bangsa kami. Tuhan berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Berkati Tuhan biar hujan pertobatan tercurah dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, bukalah hatimu dan tanganmu, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Jadi 2, tidak ada lagi yang bisa membatasi kita berhubungan dengan Tuhan. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kami akan tetap berdiri teguh Tuhan di tengah goncangan. Karena kami tahu Tuhan yang menopang hidup kami. Karena kami tahu tangan Tuhan yang memegang kami. Kuatkan kami hingga garis akhir nanti Tuhan. Mampukan setiap kami bertahan, karena kami percaya ada berkat di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, jelaskan setiap rahasia firman-Mu bagi kami hari ini. Ajar kami untuk sungguh-sungguh memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, supaya waktu yang sisa tidak kami pakai untuk hidup menurut keinginan kami, tapi kami mau hidup bagi keinginan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tema firman Tuhan adalah ada berkat di balik pergumulan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau tanya dulu, yang ada pergumulan berapa banyak? Kalau enggak ada pergumulan, saya enggak jadi khotbah. Karena semua sudah tidak ada pergumulan, ya. Yang lagi ada pergumulan, tolong sekali lagi angkat tangan. Banyak, berarti saya harus menyampaikan firman Tuhan, ya. Di dalam setiap pergumulan itu pasti ada berkat dan rencana Tuhan. Saya tuh menyelidiki dalam Alkitab Bapak Ibu, kenapa ya ada orang-orang yang namanya itu tertulis. Ada kisah hidup orang-orang yang luar biasa di dalam Alkitab. Setelah saya selidiki, ternyata kenapa ada kisahnya Musa, ada kisahnya Abraham, ada kisahnya Daud, ada kisahnya Yusuf, ada kisahnya Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Ketika saya mencoba mencari tahu, oh mereka itu tercatat di dalam Alkitab karena mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan pergumulan. Bukan orang-orang gampangan, tapi orang-orang yang menang dan berhasil keluar dari setiap pergumulan. Yang namanya hidup ini pasti ada pergumulan. Makanya kalau ada yang datang sama saya, Bu Debbie, saya itu banyak masalah. Puji Tuhan, berarti ibu masih hidup.
Amin. Kalau sudah tidak ada pergumulan, ya tempatnya di rumah Bapa. Tulisannya rib. Tapi selama kita masih ada di dunia, pasti ada yang namanya pergumulan. Tapi manusia itu siapa sih yang mau bergumul? Ya, kita ini semua maunya enak, maunya instan. Sedikit saja orang yang mau bergumul dan membayar harga dalam setiap kehidupannya. Ya, dan saya mau berkata hari ini saudara, kita harus bergumul. Pernikahan yang sudah Tuhan percayakan kepadamu hari ini, pertahankan. Kenapa banyak terjadi perceraian? Karena orang gak mau bergumul. Maunya jalan pintas, maunya selesai, maunya sudah selesai sampai di situ aku enak. Ya, tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan mau kita bergumul dalam hidup ini karena pergumulan yang pertama itu untuk mematikan kedagingan kita. Semakin banyak kita bergumul maka daging ini semakin mati. Makanya saya berdoa semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen terutama saudara yang datang sore hari ini, biar engkau menghadapi banyak persoalan dalam hidupmu, tapi jangan nyari-nyari masalah. Kita hidup benar, masalah banyak saudara. Apalagi kalau hidup kita tidak benar. Tapi kalau perjuangan pergumulan itu datang karena kehendak Tuhan, Alkitab bilang berbahagia. Apa yang Rasul Paulus tulis? Coba kita baca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, saya mau kita membaca saudara mulai dari ayat yang ke-10 saja. Jangan ayat yang ke-10 deh, ayat yang ke-7. Karena ini memang disuruh sampai dari ayat yang ke-7 ya. Iya, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata, baca bersama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus berkata, harta yang mereka punya saudara itu kekuatan, harta itu bicara tentang sesuatu yang harganya mahal tidak ternilai. Tapi Rasul Paulus bilang harta yang mereka punya itu ada di dalam bejana tanah. Sehebat apapun harta itu kalau dia tersimpan dalam bejana tanah, bejana itu tidak kuat. Jadi dia bilang harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat yang mudah hancur, mudah retak, mudah ambruk. Ya itu, tetapi supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kami, tetapi berasal dari Tuhan. Ya, kita ini semua makhluk yang lemah. Mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita beroleh kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 8. Dalam segala hal, baca bersama ayat yang ke-8 saudara. Ya, baca 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, ayat yang 9. Ya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus menyatakan semua penderitaan yang mereka alami karena pelayanan di dalam Kristus. Dia bilang kami ini ditindas namun tidak terjepit. Di sini ada di antara kita yang pernah mengalami ditindas? Entah ditindas oleh bos, ya, suami yang ditindas oleh istri. Banyak saudara suami-suami itu ditindas sama istri ya. Sebaliknya ada istri yang ditindas sama suami. Ada di sini? Nggak usah angkat tangan. Nanti malu dilihat orang, di dalam hati saja. Ya, anak yang ditindas oleh orang tua atau orang tua yang ditindas oleh anak. Rasul Paulus pernah mengalami itu, dia bilang kami ditindas namun tidak terjepit. Ya, istri-istri kalau hari ini engkau sedang ditindas suamimu, jangan mau dijepit. Jangan terjepit, amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia bilang begini saudara, kami habis akal namun tidak putus asa. Ada di antara saudara yang hari ini sedang habis akal? Tidak ada jalan keluar. Nggak tahu apa lagi yang harus aku pikir. Saya sudah nggak tahu mau bagaimana dengan masalah keuangan saya, Bu. Saya dikejar-kejar utang, Bu. Saya nggak tahu lagi menghadapi suami saya. Saya sudah habis akal. Kalau hari ini engkau adalah salah satunya, mari kita lihat apa yang Rasul Paulus berkata. Saya habis akal, tetapi dia bilang di sana saya tidak putus asa. Engkau boleh kehabisan akal karena tidak ada lagi jalan keluar.
Tapi satu hal, jangan pernah putus asa. Selama masih ada harapan, maka selama itu pun masih ada jalan keluar. Yang penting kita tidak putus asa. Jangan menyerah di tengah jalan. Kehidupan kita ini diibaratkan seperti kisah hidup bangsa Israel. Mereka dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke satu tempat tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, yaitu mengalami janji Tuhan. Tetapi dari Mesir mereka harus melewati yang namanya padang gurun. Tapi dengar baik-baik saudara, engkau dipanggil menuju tanah perjanjian, jangan pernah berhenti di padang gurun. Berjalanlah terus. Jangan pernah putus asa. Berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jangan berhenti di padang gurun. Karena mereka yang berhenti di padang gurun itu menjadi bangkai. Semua yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka tidak tembus sampai ke tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun satu angkatan. Tuhan tidak izinkan mereka masuk. Kenapa? Mereka menuduh Tuhan jahat di tengah pergumulan. Mereka berkata, kenapa Allah bawa kami untuk mati di padang gurun? Dan mereka putus asa. Ketika mereka putus asa menyalahkan Tuhan. Orang yang putus asa itu cenderung menyalahkan Tuhan atas hidupnya. Dia salahkan orang lain, dia salahkan Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi bangkai di padang gurun. Tuhan gak panggil kita untuk kalah. Tuhan panggil engkau sampai ke garis akhir. Akhiri pertandingan imanmu dengan baik. Katakan amin. Seorang pelari saudara, dikisahkan dia berlari ikut lomba. Di tengah pertandingan kakinya cedera. Dan pertandingan itu tetap berlanjut. Dia berjalan dengan kaki yang cedera itu. Semua orang berkata, sudahlah kamu juga gak mungkin menang. Ngapain kamu berdiri lagi? Keluar aja dari gelanggang pertandingan. Dia berkata, aku diutus bukan untuk menjadi pecundang yang berhenti di tengah jalan. Aku pasti kalah. Tapi aku akan mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku akan tetap mencapai garis finish sekalipun aku adalah kalah dan yang terakhir. Tapi aku tidak akan pernah mundur di tengah gelanggang pertandingan. Saudara tahu hari itu dia disorot lebih dari seorang pemenang. Namanya terpampang di mana-mana karena dia punya mental yang luar biasa. Dia bilang, aku dibayar oleh negaraku bukan untuk pecundang berhenti di tengah jalan, tapi aku harus menyelesaikannya sampai di garis akhir. Sekalipun aku bukan pemenangnya, tapi aku harus menyelesaikannya. Amin saudara. Kita mungkin hari-hari ini berkata, saya sudah habis akal bu. Keuangan saya, bisnis saya, rumah tangga saya sudah habis akal saya. Selama engkau tidak putus asa, maka selama itu juga engkau bisa mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan, jangan pernah putus asa. Saya belajar dari ayat ini, Rasul Paulus, wow. Dia berkata begini saudara, dia habis akal. Saya percaya kita di tempat ini mungkin tidak seperti dia habis akal. Ya, kita mungkin belum habis akal lah. Masih ada jalan keluar. Tapi dia berkata, tapi aku gak pernah putus asa. Ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Saya tuh malu saudara ketika membaca ayat ini. Betapa seringnya kita baru menghadapi penderitaan yang biasa. Kita sudah menuduh Tuhan meninggalkan kita lah. Tuhan gak ada lah. Rasul Paulus dianiaya loh. Ditangkap, dimasukin penjara, dipukuli, disesah. Mau dibunuh. Dan dia masih bisa berkata, aku dianiaya tapi aku tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ini iman yang luar biasa. Kita harus memiliki iman yang seperti ini. Di tengah penderitaan jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan engkau, itu berbahaya. Waktu engkau bergumul jangan bilang Tuhan jauh. Di mana Tuhan? Kenapa dia tidak melakukan sesuatu? Saudara, sekalipun itu kelihatannya tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudara, jangan pernah merasa engkau ditinggalkan sendiri. Ketika orang merasa ditinggalkan sendiri, itu adalah satu perasaan yang paling mematikan. Saya ingat ketika kami kecelakaan naik mobil, kami mau pelayanan ke Anyer. Kemarin itu ada orang yang angkatin kesaksian saya ini di TikTok, foto-foto saya kecelakaan. Dan dia angkat saudara, viral. Dia bilang Debbie Basjir kecelakaan. Padahal itu peristiwa berapa tahun lalu ya? 2016 saudara.
Saya diteleponin semua orang, ibu kecelakaan di mana? Ini orang-orang juga yang tidak mengikuti mungkin ya perjalanan saya, dia baru tahu. Semua telepon saya, ibu kecelakaan ya. Kenapa bisa heboh begini? Nggak ada yang angkat di TikTok viral, Bu Debbie kecelakaan mobilnya hancur. Saya bilang itu kisah 2016. Kami saudara mau pelayanan di Anyer, dan ketika mau exit tol di Anyer itu ya, kita mau exit tolnya itu apa ya? Dia tuh jalan exitnya itu menurun sambil berbelok gitu. Lalu mobil kami lagi berhenti mau bayar tol, tiba-tiba dihajar oleh bus laju prima. Mobil kami terlempar ke sebelah kanan, itu bus lajunya benar-benar prima. Karena tidak ada rem saudara, rem blong. Padahal itu posisinya menurun saudara. Mobil saya terlempar ke sebelah saudara, dan puji Tuhan kami terlempar. Kalau kita nggak kelempar, kita kena mobil di depan. Karena suami saya lihat dari spion itu mobil kencang, dia tancap gas, dia banting ke kanan setirnya. Jadi mobil kami remuk cuma bagian belakang sampai hampir ke tengah. Dan kami terlempar ke sebelah tol sebelah. Mobil terbalik saudara. Anak saya waktu itu duduk melintang di belakang. Saya juga bingung bagaimana caranya, dia sudah di pangkuan saya waktu peristiwa itu. Airbagnya semua keluar berasap, nggak ada yang berani tolong kami. Mereka bilang mobilnya berasap, mau meledak, jadi semua lari. Ya, dan saya di situ, waduh, kami nomor satu kalau kita mengalami yang begitu, saudara. Nomor satu yang saya tanya itu, Tuhan, saya ini dosa apa? Iya Pak, iya. Sebagai manusia normal, kita ngalami sesuatu kesialan, pasti kita tanyakan, Tuhan, aku ini dosa apa Tuhan? Saya juga bertanya seperti itu. Kalau misalnya saya lagi selingkuh atau saya lagi nipu orang, bawa lari uang orang, terus tiba-tiba mengalami gitu, kayaknya enak ya. Begitu mengalami itu saya langsung tahu, aduh Tuhan nih marah nih, saya selingkuh nih. Atau aduh Tuhan nih marah nih, saya bawa lari uang orang. Masalahnya saat itu saya lagi merasa dekat sama Tuhan. Semalam sebelum kami pelayanan pun suami saya menyembah Tuhan, nangis-nangis. Saya merasa saya tidak menemukan dosa yang membuat Tuhan tuh marah besar sehingga kami dihukum. Kenapa saudara? Karena begitu banyak orang yang masuk WA-nya bilang begini, ibu introspeksi diri. Memang perkataan netizen itu setajam silet. Lu gak usah ngomong gitu, saya juga sudah introspeksi, bener gak? Dan itu perkataan yang sangat menikam, masuk sampai ke memisahkan jiwa dan roh. Tajam banget saudara. Saya merasa saat itu Tuhan meninggalkan kami. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Kenapa engkau mempermalukan saya seperti ini? Kami ini hamba Tuhan. Rasanya kok tidak ada pertolongan. Seminggu sebelumnya rumah saya kemasukan maling. Semua handphone dicuri, laptop dicuri. Ya, itu seminggu sebelumnya. Minggu depannya kami tabrakan itu. Waktu rumah saya kemasukan maling, saya itu juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, rumah orang-orang yang gak takut Tuhan, orang-orang yang lebih berdosa dari saya di sini banyak loh. Kenapa malingnya masuk ke rumah saya? Kan itu pandangan kita orang Kristen kan? Kita berpikir bahwa kalau kita sudah dekat Tuhan maka gak ada masalah, gak ada pergumulan akan menimpa kita. Itu yang ada di pikiran kita kan? Saya bertanya seperti itu, kenapa? Karena kayaknya kan lebih enak kalau kesaksian begini. Saudara tahu gak saya semalam mengalami apa? Saya bangun pagi, ada maling tergantung di pagar saya. Wah itu pasti jemaat tepuk tangan kan? Wih dahsyat Tuhannya, malingnya tergantung di pagar besi. Kita tepuk tangan semua, tapi kan gak enak banget saudara, rumah saya kemalingan. Handphone dicuri, ini dicuri total hampir 100 juta. Kan gak enak banget gitu loh. Masa rumah pendeta dimasukin maling? Emang tuh pendeta gak berdoa ya? Kan jemaat pasti gitu kan? Tuh pasti tidur gak berdoa itu. Makanya maling masuk ke rumahnya. Ya, kayak begitu kan saudara. Minggu depannya kecelakaan. Belum terjawab ini satu. Dan anehnya saudara, saya sebelum 2 minggu berturut-turut kejadian gitu, Tuhan tuh suruh saya baca kitab Ayub. Setelah kemalingan Tuhan ngomong lagi baca kitab Ayub. Terus saya gini, alay lebay, cuma kemalingan baca kitab Ayub. Ayub itu mengalami nyawanya udah hampir melayang. Ngapain saya baca kitab Ayub? Enggak lah.
Setelah saya kecelakaan itu saudara, saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu jauh dari saya dan itu adalah perasaan yang sangat mematikan. Dan kayaknya itu bisa membuat kita mundur ketika kita sedang dalam pergumulan. Itu yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Kenapa ketika Yesus mati saudara, dia bilang Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus berseru, dia bilang, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Yesus gak peduli nyawa dicabut. Dia sangat bersedih ketika dia tahu bahwa Bapa, dia terpisah dengan Bapa. Karena sesuatu yang perasaan yang paling mematikan adalah ketika kita merasa kita ini ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus terpisah dari Bapa karena dia harus mati 3 hari dia turun ke alam maut. Saudara, ya, jangan pernah merasa ditinggalkan sendirian. Ketika saya bergumul saudara, orang menghakimi, kenapa ibu kecelakaan? Ya begini-begini harus introspeksi diri karena dikirimi ayat lagi. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kalau sampai ibu kecelakaan berarti itu bukan rancangan Tuhan. Waduh, saya nangis, saya tersudut, saya terisak saudara. Begitu selesai itu saya cuma berusaha, saya diam duduk di kaki Tuhan saudara. Ketika kita mengalami pergumulan saudara, mari kita baca apa yang Daud katakan kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Ini kunci kemenangan di dalam engkau mengalami pergumulan hidup. Ya, Mazmur 62 ayat yang ke-9 saudara. Firman Tuhan berkata begini. Baca bersama. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Apa? Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ketika engkau menghadapi persoalan pencobaan, jangan curhat ke orang lain. Duduk di kaki Tuhan dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan kami Tuhan? Di dalam itu saya mencoba untuk memahami rencana Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi setelah itu lewat saudara, kami juga dari asuransi tidak diganti apa-apa. Ya, saya juga nggak ngerti masalah hukumnya bagaimana, tapi ya sudahlah. Ya, saya cuma percaya aja. Nggak berapa lama Tuhan ganti mobil kita yang baru. Ya, dikasih mobil Innova terbaru. Orang-orang yang mencemooh saya WA begini, Bu, ternyata ya rencana Tuhan ibu tabrakan karena mau diganti mobil ya Bu. Memang orang Kristen tuh mulutnya. Terus saya bilang, ibu mau nggak ganti mobil Mercy terbaru? Saya doakan ibu masuk di bawah kontainer. Mulutmu itu loh, ya. Waktu lihat kita celaka dia bilang introspeksi diri. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Lihat saya naik mobil baru, ternyata rencana Tuhan ya Bu. Ibu kecelakaan karena mau diganti mobil pret. Ya saudara, cobalah mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Ketika engkau ada dalam pergumulan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak usah dengar kanan kiri, jangan sampai engkau putus asa, kata Rasul Paulus. Aku ditindas ya, tetapi aku tidak putus asa. Kami dianiaya, tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa, kata Rasul Paulus. Kita ini perlu malu saudara. Rasul Paulus tuh disiksa, tapi dia bilang Tuhan tidak tinggalkan loh. Kita ini cuma masalah-masalah dihina, difitnah, masalah utang. Udah ngomong Tuhan meninggalkan. Kita ini belum menderita karena nama Yesus loh. Orang Kristen penderitaannya itu paling banyak karena kebodohannya sendiri sih. Belum ada yang penderitaan karena kenapa kamu menderita. Saya karena nama Yesus nih saya mau dibunuh, saya dianiaya. Saya jarang tuh hadapi gitu. Paling yang datang, Bu saya ini menderita banget. Kenapa? Terjebak hutang online. Itu kan masalah-masalah yang dibuat sendiri kan karena kedagingan, gak mampu mengendalikan. Lalu saudara Rasul Paulus berkata begini, ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kita gak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mati dulu bersama-sama dengan Yesus. Pergumulan itu adalah proses kematian daging kita, membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Lalu dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-11, sebab kami yang masih hidup terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup
hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, dikatakan sebab kami yang masih hidup ini. Saya mau tanya, saudara masih hidup? Masih hidup kan? Kalau kita masih hidup berarti kita siap dikatakan kita terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Itu artinya apa, saudara? Selama kita masih hidup, ya bayar harga. Kalau engkau difitnah, enggak usah marah. Lepaskan pengampunan, amin. Kalau engkau dianiaya, terima itu. Enggak usah engkau balas. Pergumulan mematikan daging itu perlu bagi kita ini supaya kita berkenan. Karena bukan orang sembarangan yang masuk surga, saudara. Orang-orang yang teruji, yang dimurnikan oleh Tuhan. Saya pengen kita lompat, saudara, ayat yang ke-16. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana berkata, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-16 baca bersama, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya kita bisa mengalami berkat dalam setiap pergumulan? Jangan tawar hati. Katakan, tawar hati itu sudah gak ada rasa apa-apa. Saya sudah tawar, gak ada rasa lagi sama Tuhan. Jangan tawar hati, ya. Engkau mau sedih, boleh sedih, duduk di kaki Tuhan. Engkau mau kecewa pun boleh, engkau manusia, tapi sebentar saja, lalu duduk di kaki Tuhan. Orang yang sudah tawar hati itu susah, saudara. Hidupnya juga sudah, ya udahlah tawar-tawar aja sama Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan. Dia berkata begini, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, yang namanya tubuh lahiriah kita ini pasti merosot. Ya, mau saudara itu tarik tiap hari 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mau saudara suntik kanan kiri, mau diapain juga, ini manusia lahiriah pasti merosot. Jadi engkau jangan terlalu fokus dengan kecantikan lahiriahmu, tapi engkau abaikan manusia batiniahmu. Banyak orang itu gak suntik, gak apa. Dia sudah tua, saudara, ketemu orang bilang, ih ibu kok cantik banget ya, umur berapa bu? 76, natural aja. Kenapa? Karena manusia batiniahnya dibaharui. Dia buang kepahitan, dia buang dendam, dia buang sakit hati, dia buang dosa-dosa, dia hidup dalam kekudusan. Manusia batiniahnya dibaharui. Jadi orang ketemu dia, ih awet muda ya, kayak saya ini loh. Masalah buat lo. Kok kayaknya keberatan ya. Kita lihat, enggak usah jauh-jauh, Pak Konrad tuh loh saudara. Awet muda enggak? Awet muda enggak? Ada orangnya loh. Pak Konrad awet muda loh saudara. Waktu manusia batiniah kita dibaharui. Ya. Memang manusia lahiriah kita ini merosot, akan semakin tua. Ya keriput itu pasti. Makanya engkau jangan terlalu fokus hanya kepada manusia lahiriahmu. Engkau dandani dengan semua hal. Engkau ya, banyak orang itu saya lihat saudara, mereka nge-gym setiap hari. Mereka check up setiap bulan. Mereka minum semua vitamin. Olahraga itu baik. Tapi jangan engkau berpikir nyawamu, hidupmu ditentukan dari usahamu olahraga itu. Itu engkau sudah menaruh sesuatu lain kepada Tuhan. Engkau menjaga kesehatan itu baik. Tetapi jangan engkau berpikir setelah engkau menjaga kesehatan terus engkau umur panjang. Engkau nge-gym saya pasti umur panjang. Hello, hidup mati di tangan Tuhan. Makanya engkau harus fokus membangun manusia batiniahmu. Karena ini nanti akan menghadap Tuhan. Kalau manusia batiniahmu bobrok, engkau cuma pikir manusia lahiriahmu, di hadapan Tuhan nanti saudara, namamu itu tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara, saya pernah lihat, saya pernah cerita sama saudara, ada anak muda umur 38 tahun. Nge-gym saudara, tiap hari. Makan ditimbang, kalorinya berapa, ya karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Kalau saya sudah makan ini, nanti siang saya cuma makan pisang 1. Kalau mau tidur malam dia timbang saudara, kelebihan 2 ons, aduh diturunin dulu, olahraga dulu, baru tidur. Saudara ya, pergi ke China untuk prospek bisnis, pulang jenazah di peti, ditabrak di China. Tiap hari nimbang makanannya. Tiap hari nge-gym.
Jangan engkau geser imanmu. Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Bergantung kepada Tuhan. Karena hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Amin. Dandani manusia batiniahmu. Buang segala dosa. Buang segala hal yang tidak berkenan. Pergumulan akan membawa kita untuk dekat kepada Tuhan. Saya bacakan di mesbah doa beberapa waktu yang lalu kesaksian seorang ibu. Dia bilang gini, Bu Debbie, saya itu dengan suami saya dulu kami hidup pas-pasan, suami saya pelayanan. Tiba-tiba dapat proyek di Jakarta, Bu. Dia di luar kota di Manado. Suami saya ini pelayan Tuhan di gereja. Berangkat ke Jakarta, ada proyek-proyek, Bu. Tadinya sama temennya yang juga pelayan Tuhan, diajak ke nightclub, lihat cewek-cewek nari-nari begitu. Lalu akhirnya setiap kali ke Jakarta, ke nightclub itu. Satu saat, Bu, bukan hanya ke nightclub tapi bawa cewek masuk ke hotel. Ya, saya tidak tahu karena saya percaya suami saya ini hamba Tuhan. Ya, setiap hari dia video call, dia ini. Lalu, Bu, satu saat Tuhan itu pasti ada cara untuk membukakan. Jadi bapak-bapak ya, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat pasti kepleset juga. Makanya banyak bapak-bapak mati serangan jantung karena banyak selingkuh. Ya, deg-degan itu hati ya. Jantung berpacu dengan cepat, saudara. Kortisol naik, darah mengental jadi hitam ya. Serangan jantung. Makanya bertobat bapak-bapak. Dia bilang Tuhan bukakan. Ibu tahu bagaimana? Dia ini udah mau check out dari hotel. Dia selfie, Bu, pakai kacamata hitam. Di kacamatanya saya screenshot, saya besarkan, ada gambar, ada cewek. Hati-hati bapak-bapak. Ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ada cewek di kacamata hitam, dia screenshot, dia tanya, "Pah, maaf ya, di foto sama dia, ini perempuan di kacamatamu tuh siapa?" Habis akal dia. Dia jawab, "Tadi malam kayaknya ada setan masuk ke kamar saya." Pintarnya ya itu bapak ya, pintar dia loh. Dia bilang setan masuk. Padahal masuk setan. Istrinya desak, tidak mungkin Pak, tidak mungkin, mending kamu jelaskan. Dia pulang ke Manado, dia jelaskan ke istrinya. Akhirnya dia bukakan semua selama 3 tahun. Ternyata dia sudah sering bawa perempuan ke hotel setiap kali ke Jakarta. Pelayan Tuhan di gereja. Ya, hati-hati para pelayan Tuhan, engkau juga menjadi bidikan iblis. Semakin engkau melayani Tuhan, semakin engkau jaga. Suami istri, jaga baik-baik. Ya, karena setan itu bekerja luar biasa. Ya, bukan berarti hanya para pelayan Tuhan, bapak-bapak juga semua. Ya. Saudara, akhirnya istrinya berdoa, "Tuhan, kalau memang pekerjaan ini membuat suami saya jauh dari Engkau, aku berdoa Tuhan, ambil pekerjaan ini. Mending aku hidup pas-pasan, tapi suamiku dan aku hidup takut akan Tuhan." Tiba-tiba suaminya kehilangan pekerjaan itu. 1,5 tahun suaminya tidak ada penghasilan. Akhirnya dia berbalik kembali kepada Tuhan. Dia menangis, dia tersungkur, mereka cari Tuhan lagi. Setelah suaminya bertobat, Tuhan pulihkan. Dia bilang, "Puji Tuhan, Bu, saat ini suami saya bekerja tapi satu kota dengan saya, dan puji Tuhan sekarang jabatannya dia diangkat sebagai kepala. Tapi sekarang kami hidup dalam takut akan Tuhan." Saudara, ya, Rasul Paulus berkata, "Mari baharui manusia batiniahmu. Karena satu saat nanti kita akan menghadap Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Gak ada satupun yang tersembunyi." Ya, saya kemarin ketemu satu orang ibu. Suaminya meninggal berapa bulan lalu. Saya datang, "Ibu, saya maaf ya, saya belum sempat ketemu Ibu. Saya turut berduka cita ya." Dia tarik tangan saya, "Bu, gak usah berduka cita, Bu. Memang dia pantas mati." Saya bilang, "Kenapa Ibu berkata begitu?" "Ibu tahu sekarang saya ini kepahitan sama suami saya, Bu. Dia selingkuh dengan janda, Bu. Baru terbuka ketika dia mati, saya lihat di handphonenya. Suaminya mati serangan jantung." Bapak-bapak, hati-hati. Kalau satu saat kau mati nanti, handphonemu itu akan dibuka. Jangan kau tertawa, tapi bertobat. Karena mati itu kita gak pernah tahu loh. Bener loh, lagi nonton TV, lagi duduk, lagi main HP, mati. Gak ada yang tahu. Makanya bangun manusia batinia kita dari hari ke hari dibaharui. Ayat 17 berkata,
Baca bersama, ini yang harus kita imani supaya hidup kita menang dalam pergumulan. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ingat baik-baik, pergumulan yang engkau hadapi hari ini tidak akan pernah melebihi kemuliaan yang akan engkau terima. Semakin besar penderitaanmu, semakin besar kemuliaanmu. Karena tidak pernah ada kemuliaan tanpa salib. Salib itu membuat Yesus dimuliakan. Kalau saudara mau dimuliakan, pikul salibmu. Mari supaya kita jangan lihat saya yang sekarang. Banyak orang bilang enak sekali Bu Debbie Basir sekarang jadi YouTuber, diberkati Tuhan, OTW kaya. Ya, saudara, penderitaan yang saya pikul sejak saya ikut Yesus tahun 95. Saya diusir keluar dari keluarga saya. Saya cuci baju di tempat kos-kosan. Saya tuh baru mengalami kemuliaan nih pandemi ini. Tapi saya tetap setia di dalam penderitaan. Saya tetap bilang aku percaya Tuhan. Aku sudah diselamatkan. Sekalipun aku menderita, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ada waktunya kata firman Tuhan. Bahkan ada banyak di antara mereka yang tidak mengalami janji itu di bumi ini. Semua tokoh-tokoh di Alkitab, mereka mati tidak mengalami kemuliaan. Kemuliaannya itu kematian. Tapi mereka percaya ada upah sampai pada kekekalan. Itu tujuan kita saudara, di kekekalan. Itu tujuan saudara dan saya. Dan yang terakhir ayat 18 berkata, saya undang para imam musik maju ke depan. Ayat 18 baca 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, jangan hanya terlalu peduli pada apa yang kelihatan di dunia ini. Tapi mari kita mulai peduli kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu hidup yang kekal, mahkota yang kekal. Alkitab berkata, satu saat nanti ketika kita berdiri di tahta penghakiman Kristus, maka akan haleluya. Haleluya, puji Tuhan 12 kali. Lagi saya ngomong penghakiman Kristus lagi. Saya pikir benar-benar ya, halilintar menyambar dari sorga saudara ya. Biar intermezzo, biar pada gak ngantuk. Saudara, satu saat kita semua nanti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Lalu di situ akan dibuka yang namanya buku kehidupan. Kalau nama kita ada di sana, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Seperti layaknya di Alkitab, orang-orang yang namanya tercatat sebagai tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka yang sudah melewati pergumulan demi pergumulan dan mereka menang. Apa syaratnya supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan? Tuhan bilang, mereka yang jubahnya terbukti tetap putih sekalipun mereka telah menderita banyak pergumulan dan penderitaan di bumi. Jangan pernah kau sangkal Tuhan. Pegang Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun persoalan yang kita alami saudara, pandang Yesus. Dan kita mau tetap berkata, kita tetap berdiri. Sekalipun di tengah badai, kami akan tetap pegang janji-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian tadi. Terima kasih Bapa. Katakan bersama, ku kan tetap berdiri Tuhan. Gembira Tuhan. Hari ini Tuhan yang lebih tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin engkau berkata, Tuhan aku tertindas. Aku habis akal di dalam pergumulanku hari-hari ini. Tapi jangan biarkan engkau putus asa. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Dia ingin engkau tetap berjalan sampai ke tanah perjanjian yang Dia janjikan. Jangan pernah berhenti di padang gurun saudara. Engkau teruslah berjalan. Katakan, Tuhan kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu sampai di perjuangan di akhir hidup kami nanti. Sebab kami dipanggil bukan untuk kalah dan menyerah. Kami harus menyelesaikan pertandingan sampai di garis akhir. Saudara, Tuhan pegang tangan-Mu hari ini.
Katakan, Tuhan, kami percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Ada berkat di balik setiap pergumulan yang kami alami. Kami akan mencapai garis pada akhirnya nanti, menyelesaikan setiap pertandingan iman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami ingin sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara kepada kami dan sampaikan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita melandasi hidup kita, langkah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 mulai, dikatakan di sana, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, firman Tuhan ini berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kita sudah diangkat menjadi anak Allah yang dipilih dan juga dikuduskan oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya ya kita hidup sesuai dengan kriteria yang Tuhan beri bagi kita. Ketika seseorang diangkat menjadi warga negara, misalnya di negara lain, ya, kalau yang ada tinggal di luar negeri itu merasakan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan ya pengakuan sebagai warga negara. Maka dia harus mengikuti semua standar dan kriteria yang berlaku di negara tersebut. Ada syarat-syaratnya. Demikian juga ketika kita ini dipilih sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan juga dibawa untuk masuk kepada kehidupan dalam kekekalan, maka ada standar Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata di sini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya, standarnya itu apa? Kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, kita semua harus berubah saudara untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan ya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, ini adalah sifat-sifat yang harus kita miliki sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan. Artinya apa? Ya, belas kasihan itu kita mudah untuk berbelas kasih kepada orang. Lihat orang susah, kita cenderung ingin menolong. Ya, penuh dengan kemurahan, kerendahan hati. Artinya ya tidak mudah untuk
menyombongkan diri, tapi kerendahan hati. Lalu kelemah lembutan, ya, kesabaran, ya. Dan ayat 13 berkata, ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita juga disuruh oleh Tuhan untuk sabar, ya, seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, dalam hidup ini seringkali kita ini terpancing di dalam rumah, suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak, seringkali kita terpancing untuk, ya, tidak sabar. Dan di sini dikatakan, ya, kita harus melatih karakter yang sabar ini, saudara, ya, supaya apa? Ya, supaya ini kita boleh berjalan di dalam, ya, perkenanan Tuhan. Kita ingat akibat tidak sabar, Musa itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa marah, terpancing emosinya dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Akhirnya ketika Tuhan hanya suruh perintahkan gunung itu mengeluarkan air, Musa tidak sabar, dia marah, saudara, dan dia pukul gunung batu itu. Ya, dan Tuhan berkata, karena engkau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ya, orang yang sabar itu akan dikasihi Tuhan dan akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak sabar itu menjauhkan, ya, berkat Tuhan dari hidupnya. Dan dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Saudara, kunci untuk bisa mengampuni orang lain itu adalah mari kita mengingat akan kasih Tuhan. Betapa banyak kali Tuhan telah mengampuni kita. Kita berdosa diampuni. Ya, seperti Kristus telah mengampuni kita, demikian kita harus mengampuni orang. Ya, kunci untuk kita bisa punya hati yang gampang mengampuni, ya, ingatlah akan pengampunan Tuhan. Ya, saudara, tidak sulit bagi kita untuk mengampuni seseorang, ya, yang mungkin telah berbuat salah kepada kita, entah itu salahnya besar ataupun kecil. Ya, kenapa? Karena kita menyadari bahwa kasih dan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas telah menolong kita juga. Ya, makanya dalam doa Bapa kami, ya, dikatakan, ya, ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sama seperti, ya, Tuhan telah mengampuni kesalahan kami. Itu selalu dan setiap pagi kita berdoa Bapa kami untuk kita ini bisa belajar. Waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, itu bukan hanya untuk kebaikan orang itu, tetapi, ya, itu untuk kebaikan kita. Karena orang yang menyimpan kepahitan itu banyak penyakit, ya, banyak tertekan. Bahkan kita tahu bersama orang yang penuh kepahitan itu cenderung amarah, emosi tidak terkendali, yaitu tidak baik untuk kesehatan. Ya, hormon kortisolnya naik, darahnya bisa mengental dan bisa berakibat pada jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang yang mudah mengampuni, sabar, itu orang yang selalu bergembira hatinya, dan itu adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Biarkanlah Allah yang mengurusi kesalahan orang lain, tapi jangan kita yang kepahitan sama orang lain, saudara. Jangan biarkan hidup kita itu, ya, dilumpuhkan, ya, dalam kepahitan oleh iblis, dilumpuhkan iman kita hanya karena kita gak bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan berkata, ya, berbahagialah orang yang mengampuni dosa sesamanya, karena dosanya juga diampuni oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Jangan simpan kepahitan, buang itu semua jauh-jauh. Karena itu dikatakan, ya, kalau sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ada di antara kita hari ini yang menyimpan dendam, jangan dendam, saudara. Lepaskan pengampunan supaya Tuhan juga mengasihi kita. Ya, lepaskan orang-orang yang berbuat jahat. Ingat, seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga kita harus lakukan kepada orang lain. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya dengan kita belajar mempraktikkan kasih Kristus, ya, maka kita akan dimampukan, saudara, untuk bisa
memenuhi standar Tuhan, memenuhi standar orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sana kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu akan mempersatukan, kasih itu akan menyempurnakan. Tidak ada hubungan yang tidak ada perselisihan. Semua orang pasti ada perbedaan dan seringkali menyebabkan perselisihan. Tapi ketika kita belajar ya memakai kasih Kristus, aplikasikan kasih itu dalam setiap hubungan kita, maka dikatakan kasih itulah yang akan menyempurnakan. Kita berlatih untuk menyempurnakan hubungan suami istri, menyempurnakan hubungan keluarga dengan segala mungkin problema yang ada, ya bahkan konflik yang pernah terjadi. Mari kita belajar untuk menggunakan kasih Kristus itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Bahkan dikatakan di sana, hendaklah ya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil ya menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, biarlah damai Kristus memerintah dalam hati kita. Artinya memerintah itu apa? Mau hati kita senang, mau tidak senang, mau lagi susah, kecewa, disakiti, damai sejahtera Kristus harus memerintah. Artinya memerintah itu menundukkan segala keadaan hati. Ya, damai sejahtera itu yang mengambil alih posisi hati kita. Damai sejahtera itu yang mengambil alih seluruh keadaan kita, pikiran kita, kehendak kita, sehingga hidup kita tetap dalam damai sejahtera. Karena orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga, sekalipun kita masih ada di bumi, tolak ukurnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun kaya, kalau tiap hari marah-marah, kaya tiap hari kepahitan, kaya tiap hari bersungut-sungut, ya maka engkau belum mengalami sorga. Tapi kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka kita mengalami sorga sekalipun kita masih ada di bumi. Dan dikatakan di sana, biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita dipanggil untuk menjadi satu kesatuan dalam Kristus, dalam keluarga, di dalam gereja, dalam hubungan kita dengan sesama. Dan mari banyak-banyaklah bersyukur, saudara. Karena itu ya saya mau berkata pagi hari ini, kita mau belajar untuk melakukan firman Allah supaya hidup kita makin hari di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk hidup mengikuti segala ketetapan Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan. Kami harus memenuhi standar dari orang-orang pilihan Tuhan itu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu. Karena itu pagi hari ini saudara, katakan bersama pujian ini. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih lagi katakan damai sejahtera. Damai sejahtera-Mu seperti sungai, seperti sungai yang tidak pernah kering. Sembah Kau Yesus, ku sekali lagi katakan dengan iman, damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering.
sembahkan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, biar damai sejahtera-Mu memerintah di hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup melakukan setiap kehendak-Mu Bapa. Hidup dalam kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan, dan berbelas kasihan. Bahkan mengampuni orang yang bersalah pada kami, sabar seorang terhadap yang lain. Engkau lihat Bapa, kalau dalam hati kami masih ada kemarahan, kekecewaan, kami mau buang semuanya itu, agar kami boleh layak menjadi anak-anak yang dikuduskan dan dipilih oleh Engkau Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk membuang semua karakter yang tidak berkenan, amarah, emosi, egois, kepahitan, kekecewaan. Kami buang semua itu dan kami mau belajar memiliki kemurahan hati, belas kasihan, kerendahan hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kami. Latih kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendahulukan mencari Engkau. Sertai langkah hidup kami pagi ini. Kami yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai langkah-langkah kami. Biar apa yang kami buat hari-hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Buat berhasil Tuhan apa yang kami lakukan dengan tangan kami, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa mereka yang berulang tahun hari ini. Tambahkan Tuhan anugerah berkat-Mu. Engkau memperpanjang usia jasmani kami, Engkau juga mendewasakan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas hidup setiap kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Biar ada ucapan syukur yang keluar dari hati kami. Kami tidak mau apapun merampas damai sejahtera kami hari ini. Kami mau tetap tinggal damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, masalah, tekanan hidup. Biarlah mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam